Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu dosen. Saya Ondi dari kelas B1 dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang desain model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Ini penting banget buat kita yang sedang belajar jadi pendidik, karena semua komponen ini saling berkaitan untuk membentuk proses pembelajaran yang efektif. Pembelajaran bertujuan mencapai tujuan belajar. Perlu pemahaman tepat tentang istilah model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Pembelajaran itu punya satu tujuan utama, mencapai hasil belajar siswa, tapi untuk bisa sampai ke sana, kita harus ngerti dan bisa membedakan antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Karena kalau kita salah kaprah dari awal, proses belajarnya jadi nggak maksimal. Hierarki konsep pembelajaran. Hierarki istilah model paling luas, pendekatan, strategi, metode, teknik paling sempit. Nah, ini penting, 5 istilah itu punya hierarki, artinya ada urutan dari yang paling umum sampai paling spesifik. Model itu paling luas, mencakup filosofi dan kerangka besar pembelajaran. Lalu pendekatan itu lebih ke cara pandang, baru setelah itu ada strategi, metode, dan terakhir teknik yang paling teknis dan praktis. Model pembelajaran itu seperti cetak biru atau blueprint dari proses belajar. Misalnya model kooperatif, di mana siswa saling bekerja sama dalam kelompok, atau discovery learning, di mana siswa mencari tahu sendiri informasi melalui eksplorasi. Model ini sifatnya menyeluruh dan berangkat dari teori atau filosofi tertentu. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan itu lebih ke niat atau pandangan awal kita dalam mendesain pembelajaran. Misalnya kita ingin siswa aktif, maka pendekatannya student centered. Tapi kalau kita yang aktif sebagai guru, itu lebih ke teacher centered. Pendekatan ini nanti akan menentukan strategi yang kita pilih. Strategi pembelajaran. Strategi itu kayak jalan atau cara untuk mengeksekusi pendekatan yang tadi. Di sini kita mikir bagaimana kita mau menyampaikan materi, bagaimana siswa terlibat, dan gimana nanti evaluasinya. Contohnya strategi diskusi kelompok, kita siapkan alur, pembagian tugas, dan refleksi setelahnya. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah langkah-langkah praktis yang kita pakai dalam strategi tadi. Kalau kita pakai strategi diskusi kelompok, metodenya bisa berupa diskusi langsung atau mungkin tanya jawab. Kalau kita pakai strategi ekspositori, metodenya bisa ceramah. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini yang paling spesifik. Teknik itu kayak jurus yang kita pakai dalam metode. Misalnya kita lagi pakai metode diskusi, tekniknya bisa jigsaw, di mana siswa punya bagian materi masing-masing dan saling berbagi. Atau think fire share, di mana siswa mikir sendiri dulu, lalu diskusi berdua, lalu presentasi. Kesimpulannya, model mikro dan menyeluruh, pendekatan filosofis, strategi operasional, metode langkah-langkah, teknik praktis, semua saling terkait untuk pembelajaran efektif. Dari model sampai teknik, semuanya saling nyambung. Kita nggak bisa langsung loncat ke teknik tanpa tahu pendekatannya apa. Jadi pemahaman utuh ini penting banget kalau kita mau merancang pembelajaran yang profesional dan efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata, dengan memahami semua komponen ini, kita enggak cuma asal ngajar, tapi kita jadi bisa merancang pembelajaran yang bermakna dan sesuai kebutuhan siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.